Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tentang bracketing methods atau metode bracketing. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Adam Brahmana Putra dengan NIM akhir 11 dan teman saya yang berhalangan hadir karena lomba, Arifin Nova Ramadan dengan NIM akhir 58 dan Muhammad Iqbal Azlaki dengan NIM akhir 74. Bracketing methods itu ada 4, yaitu graphical methods, dissection methods, false position methods, dan incremental searches dan determining initial guesses. Metode bracketing adalah metode yang memanfaatkan fakta bahwa sebuah fungsi biasanya merubah tanda di sekitar akar. Teknik-teknik ini disebut metode bracketing karena diperlukan dua tebakan awal untuk akar. Sesuai dengan namanya, tebakan ini harus mengurung atau berada di kedua sisi akar. Metode ini bekerja dengan mempersempit interval bracket di mana akar berada hingga konvergen ke nilai akar yang diinginkan. Dengan tingkat ketelitian tertentu, metode bracketing hanya berfungsi jika fungsi kontinu dalam interval dan dapat perubahan tanda di antara kedua batasnya, yaitu fungsi A dikali fungsi B sama dengan kurang dari 0. Misalnya contoh soal sederhana, ingin mencari akar fx, yaitu x pangkat 2 dikurangi 9, maka kita pilih A sama dengan 2, B-nya sama dengan 4. Fungsi F2-nya yaitu didapatkan nilai min 5 dan F4-nya 7. Maka eh, FA dikali FB sama dengan min 35, yaitu min 5 dikalikan 7. Jadi yang dimana di bawah 0, sehingga ada akar di antara X 2 dan 3, 2 dan 4 itu, yaitu ada pada X sama dengan 3. Selanjutnya yaitu metode grafis. Metode grafis adalah cara visual untuk mencari akar dari suatu pasangan fx sama dengan 0. Dengan cara menggambar grafik fungsi tersebut dan melihat titik potongnya dengan sumbu min x. Langkah-langkahnya yaitu tentukan domain x yang relevan. Hitung nilai fx untuk setiap titik di domain tersebut. Yang ketiga, buat grafik fx terhadap x dan cari titik di mana grafik memotong sumbu x, yaitu f aksen x sama dengan 0 atau y sama dengan 0. Titik tersebut adalah perkiraan akar. Metode grafis berbasis visualisasi, namun ilustrasinya didasarkan pada mencari X yang membuat F sama dengan 0. Berbagai nilai C dapat disubstitusikan ke sisi kanan persamaan ini untuk menghitung. Misalnya C sama dengan 4, maka fungsi C sama dengan 34,190. C sama dengan 8, maka fungsi C-nya sama dengan 17,712. Grafik ini ditemukan atau digunakan pada PDF yang dikirim pada MMP tersebut. Yang kedua yaitu oh metode grafis di sini adalah visualisasi metode grafis menggunakan Python dengan grafik persamaan fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 9. Kelebihannya itu sederhana dan intuitif, memungkinkan visualisasi beberapa akar, membantu menentukan tebakan awal untuk metode numerik lainnya. Kekurangannya itu tidak akurat, bergantung pada resolusi grafik, sulit digunakan untuk fungsi kompleks atau multi akar yang sangat berdekatan. Yang kedua adalah metode bisection. Metode bisection adalah metode numerik yang digunakan untuk menemukan akar dari suatu fungsi fx dalam interval tertentu, yaitu x1 dan x2. Prinsip utama metode ini adalah pembagian interval secara berulang hingga menentukan nilai mendekati akar dengan akurasi yang ditentukan. Jadi x1 dan x2 itu ditambahkan lalu dibagi 2, lalu digunakan pada rumusnya hingga mendekati akar yang ditentukan. Akurasinya semakin semakin akurat. Jadi memerlukan tebakan awal, yaitu batas bawahnya dan batas atasnya, yaitu U-nya, yang harus mengurung akar. Langkah-langkahnya sudah dijelaskan saya sebelumnya, yaitu metode dengan menggunakan batas bawah dan batas atasnya. Jika dikalikan fungsinya dikurang dari 0, sehingga ada akar di sini. Jika sama dengan 0, maka tidak ada akar. Jadi akarnya ya sudah itu. Hitung titik tengah, yaitu XR sama dengan XU ditambah XI dibagi 2. Jadi itu ini adalah nilai titik tengahnya. Evaluasi FXR dari tanda nilainya, yaitu yang awalnya FXI atau batas bawahnya dikalikan dengan
nilai tengahnya, fungsi nilai tengahnya, maka di bawah dari nol akan berada interval bawah. Jika kurang dari nol, maka masih ada akar di situ. Lalu yang kedua, jika batas atas dikalikan dengan nilai XU-nya atau fxr dikalikan dengan nilai tengah dengan batas bawah, batas atasnya kurang dari nol, maka berada di atas interval atas. Ulangi langkah 2 atau sampai 4 hingga error relatif kurang dari toleransi. Sehingga errornya semakin kecil. Seperti itu. Kelebihannya sangat sederhana dan stabil. Selalu konvergen jika syarat bracketing terpenuhi. Error dapat dikendalikan secara sistematis. Kelemahannya konvergensi lambat. Yang kedua adalah dapat digunakan jika fx batas bawah dikalikan batas atas kurang dari nol. Tidak efisien untuk fungsi dengan akar ganda atau datar. Ini adalah simulasi menggunakan MATLAB, di mana grafik dengan persamaan x pangkat 2 dikurangi 4, yaitu batas bawahnya menggunakan nol dan batas atasnya menggunakan 3. Nah, ini grafiknya yang awalnya nol sampai 3. Lalu di sini iterasinya digunakan hingga 18 iterasi, sehingga nolnya itu semakin kecil, semakin mendekati nol. Jadi itu contohnya yaitu nol sampai 3, ditemukan titik tengahnya 1,5, maka dikalikan ini dengan ini, lalu ditemukan titik tengahnya lagi, hingga iterasi sampai ke terakhir yaitu iterasi 18. Kira-kira X-nya sama dengan 1,99 dengan toleransi 0,000010. Jadi akarnya itu berada di antara sini, di antara sini. Next. Yang kedua, yang tiga adalah metode false position atau posisi palsu. Teknik numerik untuk mencari akar persamaan dengan pendekatan interpolasi linear antara dua titik kurung. Metode ini merupakan alternatif efisien dari pembagian dua, tapi memiliki akar keunikan dalam memperkirakan akar berdasarkan proporsi nilai fungsi pada batas interval. Langkah-langkahnya yaitu pilih dua tebakan awal yaitu XL dan XU sehingga Fx I dikalikan Fxu kurang dari nol. Ini hampir sama dengan metode sebelumnya yaitu metode bisection. Hitung akar perkiraan. Nah, perbedaannya di sini. Yang awalnya tadi itu XI ditambah XU dibagi 2, lalu di sini itu XR ditemukan dengan XU dikurangi FXU dikalikan XI dikurangi XU dibagi dengan FXI dikurangi FXU. Evaluasi tanda FXR. Perbarui interval seperti pada metode bisection. Ulangi hingga error di bawah atas toleransi. Di bawah batas toleransi. Kelebihannya eh, lebih cepat konvergen dibanding bisection untuk fungsi linear, masih mempertahankan jaminan konvergensi karena tetap membracket akar. Kelemahannya, jika satu titik tetap tidak bergerak, metode bisa menjadi sangat lambat, lebih sensitif terhadap bentuk fungsi, yang tiga tidak cocok untuk fungsi dengan akar ganda atau bentuk ekstrim. Dan ini adalah simulasi menggunakan Python, yaitu percobaan fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 1 yang menggunakan eh, nilai batas bawah 0 dan 3 sama sebelumnya. Jadi di sini dilakukan hi- hingga mencari error terkecil, akarnya semakin mendekati, yaitu ditemukan pada interval 2,4 dan 3, yaitu didapatkan C 2,414211, di mana fungsinya sebenarnya 0,000006, sehingga akarnya berada pada 2,414211. Ya ini 2,41411 di sini. Yang kedua yaitu yang keempat yaitu metode incremental search. Incremental search adalah metode numerik untuk menemukan akar fungsi fx sama dengan nol dengan mengevaluasi fungsi pada titik titik berjarak tetap hingga ditemukan perubahan tanda yang menandakan keberadaan akar menurut teorema Bolzano. Langkah-langkahnya itu tentukan fungsi fx yang ingin dicari akarnya. Yang kedua, tentukan nilai awal
X0, tentukan nilai increment delta atau ya biasanya nilai kecil, misalnya 0 atau 1. Hitung nilai fungsi fx0, tambahkan increment x1 sama dengan x0 ditambah delta. Jadi itu di- ini nilai incrementnya kan menggunakan 0 atau 0,1. Jadi itu x1-nya itu nyoba dengan nambah 0,1 gitu. X0 misalnya 0 ditambah 0,1 maka 0,1. Kemudian hitung fx1. Periksa perubahan tanda. Jika fx0 dikalikan fx1 kurangi 0, berarti ada akar di antara interval tersebut. Jika tidak, lanjutkan pencarian. Yaitu metode bracketing sama seperti sebelumnya, bisection dan false position, yaitu mempersempit jarak antara akar tersebut hingga mencari iterasi sebanyak-banyaknya dan error yang paling kecil. Proses berhenti saat ditemukan perubahan tanda atau telah mencapai batas pencarian. Kelebihannya sederhana dan mudah diimplementasikan, tidak butuh turunan fungsi. Kelemahannya tidak akurat, hanya terdeteksi interval, bisa gagal pada akar ganda, dan sensitif terhadap ukuran langkah. Nah, ini adalah metode menggunakan Python. Percobaan fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 1 yang menggunakan a sama dengan 0, b sama dengan 3. Yang dilakukan hingga banyak 9 iterasi menggunakan Python. Jadi grafiknya akan seperti ini. Dengan fungsi x kuadrat kurangi 2x min 1. Ya, yaitu iterasi pertama yaitu 0 dan 3. C-nya 1. FC-nya min 2. Hingga ditemukan yang paling kecil yaitu 2,414201 batas atasnya, batas bawahnya, dan batas atasnya adalah 3. Maka C-nya yaitu 2,414211. Sehingga ditemukan FC sama dengan 0,00006. Sehingga akar ditemukan pada X 2,411. Seperti itu. Jadi di sini akarnya. Ini mungkin karena terlalu panjang range-nya. Kesimpulannya, keempat metode bracketing untuk menentukan akar persamaan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, yaitu yang pertama metode grafis meskipun tidak presisi memberikan gambaran visual yang membantu dalam estimasi awal. Di sisi lain, metode bisection menjamin konvergensi ke akar dengan analisis kesalahan yang jelas. Meskipun prosesnya relatif lambat dan memerlukan dua evaluasi fungsi per iterasi, metode fold position menawarkan efisiensi dengan menggunakan interpolasi linear, tetapi dapat mengalami konvergensi lambat jika salah satu batas tetap tidak berubah. Sementara itu, metode modified false position mengatasi masalah satu sisi dari metode sebelumnya dan dapat lebih cepat dalam beberapa situasi. Oleh karena itu, pemilihan metode yang tepat sangat bergantung pada sifat fungsi yang dianalisis dan kebutuhan presisi dari akar yang dicari. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan pada percobaan dengan menggunakan Python. Nah, baik sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Azraki dengan NIM akhir 1074 akan menjelaskan mengenai program yang kita gunakan. Yang pertama, kita menggunakan metode grafis, yang mana dari metode grafis sendiri itu kita menggunakan eh, Python. Jadi eh, yang pertama itu kita mengimpor library yang ada, lalu yang kedua kita mendefinisikan fungsi yang akan dipanggil dengan yang digunakan. Semisal di sini def F tanda kurung C itu untuk fungsi yang akan dipanggil. Terus yang kedua ada return itu untuk rumus yang akan digunakan. Terus selanjutnya ada cfal sama dengan n linspace itu untuk koordinat. Lalu yang untuk terakhir itu untuk plt plot, plt x line itu untuk keterangan gambar seperti yang ditampilkan pada grafis. Yang mana di pada titel itu ditulis metode grafis dan ditampilkan dalam grafik itu yang atas metode grafis. Baik selanjutnya eh, masuk ke program kedua yaitu grafik fungsi. Jadi dari grafik fungsi sendiri masih sama seperti yang tadi, yang mana yang pertama kita mengimport library yang akan digunakan, lalu kita menginisialisasi atau memanggil library yang akan yang digunakan. Nah, kita di sini kan menggunakan bisection method with paragraph itu eh, untuk menjelaskan bahwa kita menggunakan metode bisection. Terus yang kedua eh, mendefinisikan fungsi yang akan digunakan. Jadi di sini
fungsi yang digunakan itu X pangkat 2 dikurangi 4 yang dijelaskan pada return X. Selanjutnya kita memberikan input yang akan digunakan. Jadi yang pertama ada A untuk batas bawah interval, lalu ada B yang mana batas atas interval, lalu yang ketiga ada toleransi error, dan yang terakhir ada max inter yang mana untuk batas iterasi maksimum. Selanjutnya itu ada print fungsi yang dimana digunakan untuk menampilkan hasil eh, iterasi, nilai iterasi. Nah, dapat dilihat pada bagian bawah ini nilai iterasi yang digunakan dari rumus tadi itu ditampilkan di atas dari grafiknya sendiri. Jadi itu untuk fungsi dari printnya sendiri. Selanjutnya itu ada plot fungsi yang mana seperti namanya kayak tadi juga itu plot untuk penampilan grafik. Jadi di mana dari grafik sendiri nanti akan menjelaskan mengenai eh, nilai atau keterangan dari grafik tersebut. Terus yang kedua, terus selanjutnya itu ada validasi interval awal yang mana untuk memvalidasi interval yang telah diberikan. Untuk bagian tampilan iterasi itu untuk menampilkan iterasi dari iterasi pertama hingga iterasi ke-18. Selanjutnya untuk tambahan titik ke grafik itu lebih berfokus ke titik merah-merah itu jadi supaya lebih jelas dan lebih tahu. Untuk yang periksa akar itu lebih ke akar kira-kira ini jadi dari iterasi itu diketahui nilainya. Nah, untuk grafik fungsi sendiri sendiri itu dapat dilihat pada tampilan layar untuk eh, Google Colab. Selanjutnya masuk ke program ketiga yang mana ada false position. Jadi false position sendiri ini kita akan menggunakan MATLAB yang mana dari fungsinya sendiri atau programnya itu berbeda dari yang sebelumnya. Jadi dari fungsinya sendiri itu dipanggilnya nggak lewat import, melainkan langsung function false position method with graph. Yang mana dengan definisi fungsi masih sama seperti sebelumnya, yang mana menampilkan rumus yang akan diberikan seperti pada tampilan di layar. Selanjutnya ada input yang akan diberikan. Jadi input yang kita berikan itu untuk input awal, untuk A-nya 2, untuk B-nya 3, dan untuk toleransi error-nya 1E minimal. Selanjutnya ada tampilan input juga masih sama seperti tadi. Untuk tampilan input sendiri nanti bakal ditampilkan di bawah program, di atas grafiknya. Selanjutnya ada plot fungsi. Plot fungsi itu tadi kalau di Python itu lebih ke arah PLT. Jadi untuk menampilkan grafik saja. Untuk validasi interval awal itu untuk memvalidasi nilai yang telah dihasilkan. Lalu untuk iterasi selanjutnya itu lebih untuk mengkoreksi nilai dari iterasi false precision agar sesuai dengan rumus yang diberikan oleh false precision. Mungkin itu untuk false precision. Mungkin lanjut ke program selanjutnya itu ada incremental. Jadi di mana incremental sendiri ini nanti kita menggunakan kembali lagi ke Python yang mana kita mengimport kembali rumus-rumusnya. Jadi kita menggunakan NumPy untuk perhitungan. Yang kedua ada matplotlib sebagai penampil grafik. Di sini kita panggil terlebih dahulu untuk fungsi dari incrementalnya dan kita masukkan rumus dari incrementalnya. Lalu kita masukkan kembali rumus awalnya dari titik awal, ukuran langkah, toleransi error, dan batas iterasi maksimum. Yang ketiga kita printkan eh, nilai yang akan diberikan. Jadi untuk terangan jadi kita tahu dari iterasi pertama hingga ke 18 seperti tadi. Itu saja untuk visualisasi. Visualisasi kembali masih sama seperti tadi untuk penampil grafik. Selanjutnya itu ada proses. Dimana di seluruh proses ini untuk menyesuaikan sesuai dengan metode incremental search. Mungkin itu saja. Dan diakhiri untuk dari hasil grafik dari incremental search. Ya mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah perkataan maupun perbuatan dari kelompok kami. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.